Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita buka kebaktian kita pagi ini. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita panggil kor sekolah minggu.
Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 23, 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusurahkan kepadamu. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemuimu, berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kepadamu, janganlah tolak kami dari kehadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 25, 1.
Dengarlah hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yang tertulis dari titah pertama sampai ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Janganlah berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang menghina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu, ya Tuhan kami. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengar dan terimalah janji Tuhan tentang pengakuan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 178. Epistel di minggu kita di hari ini yaitu dari Roma 6 ayat 15 sampai 23. Sekali lagi Roma 6 ayat 15 sampai 23. Mari kita membaca secara bergantian. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali-kali tidak. 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah memerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah,
kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Berkur.
Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian 214 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Di sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu ke-20 setelah Trinitatis tanggal 30 Oktober 2022, topik Minggu, belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. 1. Pisah sambut pendeta. Pada hari ini Minggu tanggal 30 Oktober 2022 akan diadakan pemberangkatan Amang Pendeta Matiar Sitorus MTH yang akan pindah tugas menjadi pimpinan Jemaat HKBP Marturia, Pulau Gebang Resort Ebenezer, Kanal Timur, dan melantik Amang Pendeta Saur Panghutan Pandapotan Sirait STH menjadi pendeta fungsional HKBP Pasar Minggu yang pindah tugas dari HKBP Ciganjur Resort Serengseng Sawah.
Acara ini dipimpin oleh pimpinan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta di ibadah pukul 10 WIB. B. Selesai ibadah siang pukul 10 WIB, acara pisah sambut akan dilanjutkan di ruang serbaguna. Dimohon agar perwakilan wilayah-wilayah, dewan-dewan dan kategorial untuk mengikutinya. C. Sebagai ungkapan terima kasih kita atas pelayanan Amang Pendeta Matiar Sitorus MTH, pada hari ini Minggu 30 Oktober 2022, kita akan melaksanakan persembahan ke depan selesai khotbah di ibadah pagi, siang, dan sore. 2. Baptisan Kudus. Gereja akan mengadakan baptisan kudus di hari Minggu tanggal 6 November 2022 di ibadah pukul 10 WIB. Pendaftaran dan konseling dengan pendeta pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 pukul 17 WIB dengan membawa surat pengantar dari situa wilayah, fotokopi akte nikah dan fotokopi akte lahir. 3. Ibadah penutupan kebaktian wilayah, sermon-sermon kategorial dan kelas CD 2022-2023. Ibadah penutupan kebaktian wilayah, sermon-sermon kategorial dan kelas CD tahun 2022-2023 akan diadakan di gereja pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 masuk pukul 19 WIB. Diharapkan kepada seluruh jemaat dan pengumuman KOR agar dapat mengikuti ibadah tersebut. 3. 4. Dewan-Dewan 4.1, Dewan Koinonia 4.1.1, Seksi AMA. Sehubungan dengan kegiatan Parheo Nama, setelah warta jemaat kita dengarkan sosialisasi dari Seksi AMA di ibadah pagi, siang, dan sore. 5. Jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 30 Oktober 2022 telah pindah keanggotaan jemaat keluarga Petro Seli Ramadan Sitomorang, Inang Francisca Dian Borusinaga dengan 2 orang anak. Alamat Jalan Swadaya 2F nomor 92 RT 001 RW 05 Wilayah 1. Pindah ke HKBP Resort Jati Sampurna. 6. Anak lahir. Telah lahir anak laki-laki di keluarga Jimmy Sianipar ST MM Inang Andriati Pesalina Boru Pardede Escape pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 yang beralamat di Kampung Utan RT 3 RW 8 nomor 34 wilayah 12, anak dan ibu dalam keadaan sehat. 7. Jemaat meninggal. Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 telah meninggal dunia Bapak Orasita Morgan Simbolon SEMM, umur 36 tahun, suami dari Ibu Veronica Amelia Borusimbiring SE, alamat Jalan Kemuning nomor 26 RT 8 RW 6, Pejaten Timur wilayah 7. Marilah kita doakan agar Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Diberikan waktu kepada Seksi AMA. Nggak ada, sosialisasi, Seksi AMA. Kalau nggak ada, kita teruskan, kita mendengarkan KOR AMA.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian 30 sekaligus mengumpulkan persembahan. Yesus berikan orang hikmat untuk memahami firman dari dan berilah penglihatan juga hati yang mengerti jalan agar kami mengikuti jalan dalam sinar langkah kami aman dalam bimbingan-Mu. Ajarlah kami selalu untuk memahami semua firman-Mu, agar Iman kami tumbuh pada Tuhan, sumber hidup umat-Mu. Makin lama semakin kuat iman kami kepadamu. Pilihlah-Ku kami seturut firman-Mu. Yang berlindung pada Yesus Tuhannya. Demikian bagi kita hanya Yesus perlindungan yang bakat. Yesus bila kekuatan menghadapi perjuangan, agar kami memperoleh kemenangan. Kami Tuhan, bila kami berseru kepadamu. Berkat-Mu berkelimpahan bagi siapa yang datang padamu. Tetaplah bersama umat, teguhkanlah perjanjian sampai nanti kami masuk rumah Tuhan. Langsung ke suara satu.
Tuhan, sumber hidup umatmu. Makin lama semakin kuat iman kami kepadamu. Perilaku kami seturut firman-Mu. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala pikiran, itulah hendaknya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kesempatan ini bagi saya yang terakhir karena pindah tugas ke HKIP Merturia Pulau Gebang, Resort Ebenezer Kanal Timur, Jakarta Timur. Jadi saya akan berkhotbah pada kesempatan ini, banyak merefleksi dan memberikan kesaksian bagaimana Tuhan menolong kami, memberkati dalam kurun waktu 4 tahun kurang 2 bulan. Oleh karena itu saya akan membacakan firman Tuhan dengan perekop, bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Ayat yang terakhir, tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Begitulah pembacaan daripada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema atau topik minggu berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Stop berbuat jahat. Saudara-saudara, di dunia ini gelap dan terang pasti ada. Baik dan jahat pasti ada. Tapi tidak ada pertemuan gelap dengan terang seperti yang ada dalam Alkitab. Dan akan ada pemisahan yang gelap dan yang terang, yang jahat dan yang baik pada waktunya. Oleh karena itu firman Tuhan ini mengingatkan supaya stop berbuat jahat. Belajarlah berbuat yang benar. Kenapa demikian?
Karena Allah sungguh sangat sayang kepada manusia yang diciptakannya, yang dipeliharanya, yang diberkatinya setiap hari, setiap bulan, bahkan sampai ada yang sampai 90 tahun, 80 tahun. Ini adalah kasih karunia Tuhan yang tidak bisa dipungkiri oleh manusia. Sebagaimana dalam nas ini jelas dikatakan, walaupun kejahatan kita, walaupun dosa kita merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sungguh Tuhan itu sangat sayang kepada manusia. Amin. Kasih setia Tuhan itu luar biasa. Oleh karena itulah yang mau ditekankan oleh firman Tuhan ini, supaya kita stop berbuat jahat, belajar berbuat baik. Karena berbuat jahat itu adalah kebinasaan, dan berbuat baik itu adalah kehidupan kekal. Kehidupan kekal. Tolong dulu multimedia, Galatia 6 ayat 8. Bagaimana orang yang berbuat jahat dan bagaimana orang yang berbuat baik. Berbuat jahat itu menabur ke daging, sedangkan yang berbuat baik itu menabur ke roh. Daging itu adalah kebinasaan, dan roh itu adalah hidup kekal. Galatia 6 ayat 8. Nga obat tamusing, mak kekerate. Tolong ditampilkan. Mereka ini kerjasama. Mungkin masih kehilangan arah. Biasanya mereka lancar, mungkin ini yang terakhir, nggak usah lagi pikirnya. Tapi mereka sampai 4 orang tuh fokus ke layar itu. Yang kedua, Bapak Ibu, upah dosa adalah maut. Sekali lagi, upah dosa adalah, kalau orang berbuat jahat berarti dia menabung maut. Menabung maut, mengumpul maut. Roma 6 itu ya, ayat 23. Belum juga, coba Roma 6. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Tentu tak seorang pun kita kena maut. Tapi kita semua punya cita-cita, punya keinginan bagaimana supaya kita damai sejahtera, bahagia, sukacita. Jangan sekali-sekali maut menghampiri kita. Tajah majola manginang. Sebab tentu tidak seorang pun kita menginginkan dalam hidup kita ini kita didekati oleh maut. Tapi kita menginginkan bagaimana supaya kita dikelilingi oleh kasih karunia, dikelilingi oleh kebahagiaan, dikelilingi oleh kesejahteraan. Amin. Tentu ini. Oleh karena itu katakan topik minggu ini, belajar berbuat baik. Stop berbuat jahat. Karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Kekejian bagi Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita selalu berbuat ke roh, tidak berbuat ke daging.
lebih bagus kita makan ikan, biar jangan kedagingan. Karena ikan itu lebih sehat. Karena ikan mandi tiap hari, bersih. Sedangkan sapi atau ayam atau B2 jarang mandi itu. Sedangkan ikan mandi terus, bersih. Jadi mari kita makan ikan biar kita lebih sehat. Amin. Biar kita enggak kedagingan kalau banyak makan daging. Seperti saya bilang tadi, saya akan banyak berkhotbah karena saya ngobrol juga sama Abang Sintua juga inang di rumah. Una pola bigulang karena 2 kali nanti katanya. Biar kau fit. Jadi seperti saya bilang tadi, saya akan bersaksi bagaimana kami di Pasar Minggu ini 4 tahun kurang 2 bulan luar biasa. Dengan pendeta Tubing 2 tahun, dengan pendeta Sobok 2 tahun. Yang mau saya bilang berkat Tuhan banyak. Tuluma Amanginang, anak-anak saya lulus dari Pasar Minggu ini. Di rumah itu saya selalu berdoa. Di altar ini juga saya berdoa, mendoakan jemaat dan anak saya. Lulus dan langsung bekerja. Langsung bekerja, mujizat Tuhan. Bukan karena kekuatan saya, tapi adalah karena kasih karunia Tuhan. Jadi oleh karena itu berhenti berbuat yang tidak diinginkan Tuhan, tapi rajin berbuat yang benar. Yang benar, karena dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar, orangnya yang benar, bukan doanya yang benar, orangnya. Anak kelas 1 SD pernah diminta sama mamanya berdoa. Nah, doakan dulu mama. Mama sakit, demam panas tinggi. Datang anaknya ini masih kelas 1 SD. Doanya apa? Tuhan Yesus berkatilah makanan ini katanya. Karena hanya tahu itu. Metawon, banias rohakon, saya dah Yesus, hidupnya julu tangiang. Ini akka SD. Ini pun tadi doanya itu, Tuhan Yesus berkatilah makanan ini. Amin. Tulu jamai melum. Suhu badannya turun. Jadi bukan doanya yang benar, tapi orangnya yang benar. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi mari kita berdoa yang benar, mengintrospeksi. Firman Tuhanlah cermin bagi kita. Firman Tuhan. Hatani devataido sormina dihita manginang. Firman Tuhan itulah cermin bagi kita supaya kita bercermin. Tidak hanya bercermin di kaca, tapi kita bercermin kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang kekal. Sedangkan yang ada di dunia ini panah tidak ada yang kekal. Berlalu, hilang. Tetapi firman Tuhan kekal. Yesaya 48, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu,
tetapi firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Jadi holan hatan di batadona kekal amanginang. Segala sesuatu yang ada di dunia ini sementara dan fana. Oleh karena itu marilah kita terus berjaga-jaga. Pernah iblis dan malaikat ngobrol. Ini kan terang dan gelap ini. Iblis gelap, malaikat terang. Yang berbuat baik dan yang berbuat jahat sesuai dengan topik minggu ini. Ngobrol. Ditanya sama malaikat. Iblis katanya. Iblis atau Iblis, dari mana kau? Ada di sana perkumpulan orang Kristen. Jadi aku dari situ. Tapi kenapa mukamu lesu begitu? Kata malaikat. Aku heran katanya melihat manusia. Sedangkan aku sudah iblis, kejahatanku tidak seperti kejahatan manusia katanya. Berarti sudah lebih canggih manusia daripada iblis. Oleh karena itu firman Tuhan tolong ditampilkan dulu supaya kita terus berjaga-jaga. 1 Petrus 5:8. Sadarlah, waspadalah, berjaga-jagalah. Ini. Mari kita baca Manginang supaya kita tidak mengantuk. Mari kita baca. Iblis berkeliling, mencari-cari siapa yang tidak waspada, berkeliling siapa yang tidak sadar, seperti yang terjadi, yang viral sekarang ini di pengadilan negeri. Tergoda, terlena, terpancing, berencana. Pembunuhan berencana. Tergoda, terlena, terpancing. Akhirnya nasi jadi bubur. Hilang semuanya. Hilang kehormatan. Hilang semuanya. Semua hilang. Pekerjaan juga hilang. Kita lihat, kita ikuti. Bohadon non ujungnya. Bagaimana akhirnya. Oleh karena itu, marilah kita tetap waspada, berjaga-jaga, supaya kita tidak menjadi tergoda, terlena, terpancing. Yang terakhir Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jadi seperti saya bilang, saya akan banyak bersaksi. Tahun 97 saya pendeta di Torganda. Jadi pengalaman saya ingat ini selalu. Tahun 97 diingatkan oleh keluarga Delsitorus, pemilik perusahaan Torganda. Tidak usah kau cari, kau pikirkan bagaimana supaya kau nanti jadi pareses, atau supaya nanti kau jadi yang di atas pareses. Karena nanti di akhir zaman nggak ada ditanya itu. Sudah pernah kau jadi pareses? Sudah pernah kau jadi? Tidak ditanya. Tapi yang ditanya, sudah berapa jiwa yang kau buat mengenal firman-Ku. Itulah sebabnya saya selalu berkhotbah tentang ayat-ayat emas.
Itulah sebabnya saya berkhotbah tentang itu. Mudah-mudahan ada yang mengingat. Adong kona mengingat ayat-ayat masih amanginang lebih kurang 3 tahun, apalagi dong musim corona, multimedia na batong, buhi tampil hon. Kalau sebelumnya itu masih hanya perkataan tidak tertulis. Masih ada yang mengingat ayat-ayat masih itu amanginang. Semoga ya, semoga jala hari inilah kami yang terakhir berkhotbah di sini, walaupun masih di sini juga kan, Jakarta Timur, suatu waktu juga bisa kalau diundang. Jadi oleh karena itu, mari kita mengingat firman Tuhan itu. Dan inilah kesempatannya, waktunya. Marparbue do ayat masih amanginang bahasa nasi buah amanginang marparbue do teh, apalagi kors jendingon lakin luar biasa doa. Dangulo luze o dangulo bosanon kors jendingon luar biasa. Semoga amang dan inang diberkati Tuhan. Ada yang sakit ya, amang samosir. Mudah-mudahan juga amang itu segera pulih. Kalau nggak salah udah serangan jantung ketiga. Mudah-mudahan amang itu, amang samosir masih selamat. Jadi saya WA, saya telepon, korsending, supir. Oleh karena itulah Bapak Ibu saudara, mari kita berakar, berbuah di dalam firman Tuhan. Berakar, berbuah di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang kekal. Mari multimedia tolong Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Tolong ditampilkan. Mari kita baca amanginang. Jadi marilah iman kita, ayat-ayat emas itu hidup di hati kita. Karena katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari kita berbuat sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan. Kita tadi bangga di sini ada sekolah minggu. Banyak sekolah minggu ini, luar biasa. Gereja yang dibangun atas dasar Injil tentu bertumbuh iman jemaat dan bertumbuh juga zaman anak-anak sekolah minggu. Jadi anak-anak sekolah minggu ini harus terus dinasihati. Jadi saya selalu menerapkan kepada anak saya juga obat M. Ibu tahu mudah obat M dan obat miliar. Jadi anak-anak ini juga harus obat M, ampa M. Apa itu ampa M? Jadi saya juga menerapkan itu, dakolamat dokon. Makanya saya bilang kesaksian saya, dakolamat dokon. Tapi saya juga lakukan itu, obat M, memotivasi, menginspirasi, menyemangati anak-anak, dan mendoakan. Yang percaya katakan amin. Iya. Memotivasi anak-anak, menginspirasi anak-anak,
Hamu senakingan ini menyemangati anak-anak, kau bisa anakku. Baru mendoakan, karena doa ini pun penting. Jadi seperti saya bilang itu tadi, kesaksian saya, tolu ma anakku lulusan serenai manoeng SMP Negeri 56. Mamu saya gawe, saya oktong, sawatik si pikiran, siap pudan, Monika, gawe daw sekolahna. Dia sementara tinggal di Pasar Minggu sekitar Ramajodoh omakna. Sampai kelulusan Juni 2023. Dia perempuan. Hanya 2 Kristen di kelas itu. Tapi dia diangkat gurunya jadi ketua kelas. Karena dulu pindah itu dari Kepulauan Seribu. Dipersoalkan dulu umur. Akhirnya itu sama, tetapi setelah online, setelah tidak online lagi, pindah masan. Arong maruas na burju. Sama baik kamu amang sekolah si Monika gitu. Jadi semua bisa. Apalagi zaman sekarang, anak-anak Kristen ini, kalau tidak mereka punya nilai tambah, nilai plus, kalah. Karena selalu dipersoalkan agama. Alaimol, tetapi kalau anak Kristen itu pintar, tidak akan bisa dikalahkan. Iya. Tidak bisa dikalahkan. Jadi karena itu tayong manakingani 4M. Rak majita 4M. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Mendoakan. Kita doakanlah anak kita manginang biar sukses ya. Saya asih do rohani Tuhani, Tuhalak Kristenon. Asih do rohana. Gudang gue di Pasar Minggu, gudang gue akan burju-burju. Akan sukses. Hari Jumat itu Naposo Bulung di ruang Serbaguna mengadakan acara perpisahan sama saya. Setelah saya di WA 1 minggu lalu, amang bisa memimpin sermon, tapi jangan langsung pulang amangnya katanya. Karena kami Naposo Bulung akan mengadakan perpisahan sama amang katanya. Wah luar biasa. Sampai ke rumah saya tengok ada goreng kaduna, dari mana sedih keping lakon aku. Jadi kita doakanlah anak-anak kita itu tadi yang Pak Emi, supaya mereka tidak terkalahkan, supaya mereka kuat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Editairu teh waluras onom. Tolong dulu per musik waluras onom. Ahape masa dingo lumo. Ahape masa dingo lumo. Tuhan mangon di hon Tuhan menjaga Tuhan menjaga las peroha marsapeho sai di Ramotiho Tuhan menjaga. Pos marohata tu Tuhan ini. Amin. Saya najagaon nado. Saya najagaon nado. Soalani gugu.
tetapi adalah karena kasih karunia Tuhan. Nggak sedia umurmu sonari amang, nggak sedia umurmu sonari nang, boha jago do kesehatanmu noeng, manang na songon na berkeringat dingin do, pasah matu Tuhan. Amin. Arong ko manila punau, lansia, amang, iboto amang dong, nge-stadium tului, amangi, inangi stadium opat, udah kon, tung stadium 50 beta hoi, molo dewata madok dang kope mate dang mati, amin. Alana ikon uluan do hita di hatani dewata daripada di hatani jolma. Kisah para Rasul 5 ayat 29 itu pun sudah pernah saya bilang 2-3 kali. Jadi kita harus lebih yakin dengan Tuhan daripada dengan bisa orang, bisa dikatakan seperti itu. Tapi kenyataannya masih udah 3 tahun, masih udah 4 tahun. Jadi alani jangan jauh dari Tuhan. Amin. Tapi selalu dekat dengan Tuhan. Seperti topik minggu, jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Yang terakhir, tunggu saya terakhir nanti, Roma 12 ayat 21, multimedia. Nah, jauh yang jahat, lakukan yang baik. Roma 12 ayat 21. Tajah sama John. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang ada. Kami disapa oleh firman-Mu, mengingatkan supaya kami stop berbuat jahat dan belajar berbuat yang benar, yang baik. Berkatilah firman-Mu ini menjadi pegangan hidup, menjadi tongkat, menjadi suluh dalam kehidupan kami. Berkati semua jemaat-jemaat-Mu yang masih sekolah, yang sudah bekerja, yang sudah pensiun, yang sudah lansia. Tolong ya Tuhan, Kau berkati mereka semuanya, supaya mereka semuanya dalam keadaan baik, selalu dilindungi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Sebab kepadamu lah kami berlindung, karena Engkaulah gunung batu yang kekal di dalam hidup kami ini. Berkati semua jemaat-jemaat-Mu, juga anak-anak sekolah minggu, supaya besar di dalam Tuhan, besar dalam didikan firman Tuhan. Berkati guru sekolah minggu, berkati orang tua. Kesempatan ini Tuhan menjadi kenangan. Kiranya firman-Mu itu menjadi pelita bagi kami, ayat-ayat emas menjadi kesukaan kami, karena hanya firman-Mu yang kekal, sedangkan yang lain berlalu. Tuhan, tolonglah kami menjalani hidup kami Tuhan. Jemaat menanti akan pulang, sertailah di jalan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Horas, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Yesus, aku milikmu, dan yang harap padaku, kekuatan
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Amin.